Dan juga mengangkat pakaian di atas mata kaki. Jadi pakaian secara umum boleh, silahkan. Tapi ada yang dilarang oleh Nabi. Jangan di bawah mata kaki. Itu dibilang apa? Isbal. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah kedua mata kaki tempatnya di neraka. Ya, masa gara-gara pakaian kita masuk neraka? Nah, banyaknya itu tukang jahit. Potong lalu ki. Potong lalu, hilangkan itu kesombongan. Kok dong. Ada mengatakan, Ustaz, saya kan tidak meniatkan kesombongan. Ya. Nabi melihat orang yang isbal, beliau mengatakan, irfa izarak, angkat pakaianmu. Dan ada juga yang berdalilkan dengan hadis Abu Bakar. Dia mengatakan, Nabi ketika menyuruh Abu Bakar melorot pakaiannya. Nabi mengatakan, irfa izarak, angkat pakaianmu. Dia kemudian berkata, inna ahada shiqqayya yastarhi ma lam ata'ahad. Ya Rasulullah, pakaianku selalu melorot ke bawah kalau saya tidak pegang baik-baik, karena beliau kurus orangnya. Jadi asalnya pakaiannya Abu Bakar di atas mata kaki, cuma karena apa? Melorot. Kalau melorot dimaafkan. Ya. Apa kata Nabi? Innaka lasta mimma yaf'al dzalika khuyala. Wahai Abu Bakar, kau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan kesombongan. Ada yang berdalilkan dengan ini, saya tidak sombong Ustaz. Lihat ya baik-baik. Yang pertama. Siapa yang mengatakan bahwasanya engkau tidak sombong? Siapa? Rasulullah. Siapa Rasulullah dibandingkan kita dan Anda? Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Tidak ada perkataannya yang tidak sesuai dengan wahyu. Apakah setiap di antara kita boleh mengatakan, ya tidak apa-apa kau tidak sombong ya kau. Itu satu. Yang kedua, siapa yang dikatakan kepadanya engkau tidak melakukannya karena sombong? Abu Bakar, orang yang paling baik hatinya setelah Nabi dan para anbiya. Ya, dan beliau tidak sengaja, makanya ketika ditegur angkat, beliau angkat. Karena tidak sengaja melorot, disuruh angkat, dia angkat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beliau mengatakan, saya tidak sengaja ya Rasulullah. Punda kate, datang ke tukang jahit, kasih bawa sedikit di sini nah. Tidak sombong ya. Sengaja itu. Abu Bakar tidak sengaja. Faham? Ya insyaallah. Tapi ini malam Jumat ya. Malam Jumat. Allah menjadi saksi apa yang kita katakan dan apa yang Bapak-bapak dengarkan ya. Oleh karenanya PR setelah ini adalah mari ke tukang jahit. Ada penjahit di sini? Ada? Angkat tangan. Ya, nanti kita atur royaltinya insyaallah. Malam ini malam Anda insyaallah. Ustadz, itu kan masalah kecil. Nah sekarang ini musuh telah berkumpul menyerang kita. Masa cuma isbal yang diurus? Betul juga ya. Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ditikam sampai keluar ususnya. Bahkan kalau dikasih minum ya susu atau air keluar dari ususnya karena 7 kali tikaman. Ditikam pada saat beliau memimpin salat subuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Datang orang menjenguk beliau. Biasanya kalau dalam kondisi kritis seperti itu, apalagi beliau seorang khalifah, ya pasti hal-hal yang penting yang diwasiatkan. Makanya ketika terbangun, tersadar, yang pertama beliau tanyakan adalah, orang-orang sudah sholat? Ini menunjukkan sholat adalah sesuatu yang penting. Ada anak muda yang menjenguk beliau, memuji, ya Amirul Mukminin, Anda sudah begini, Masya Allah, jasa-jasa Anda dalam Islam. Umar menerima, ya, nasihatnya. Pas anak muda itu pergi, dilihat pakaiannya di bawah mata kaki. Apa kata Nabi? Rudda aliyal ghulam, panggil itu anak muda kembali. Panggil itu. Ini Umar sudah dalam kondisi seperti itu, sekarat. Dia mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, irfa' izarak, angkat pakaianmu, fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Karena itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih suci untuk pakaianmu. Dalam kondisi yang genting, Umar mengatakan, angkat pakaianmu. Ya. Masih mau kita mengatakan ini masalah remeh? Ya, Umar tidak meremehkan itu. Bahkan ketika Imam Malik ditanya tentang satu pertanyaan yang mungkin baginya adalah sesuatu yang sederhana, Imam Malik mengatakan, la adri, saya tidak tahu.
Orang itu mengatakan, ya imam, ini perkara yang remeh, perkara yang ringan. Beliau mengatakan tidak ada dalam agama ini perkara yang ringan. Karena Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, perkataan yang berat. Tidak ada istilah syariat, kemudian kulit, isi, dan seterusnya. Ad-din kulluh. Allah mengatakan, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam secara kaffah.